Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Oke, jadi di video kali ini aku mau bikin nugget teman-teman, dan ini nuggetnya bisa dibilang ekonomis tapi rasanya tetap enak ya. Ini yang pertama, aku udah goreng bawang bombay dan juga bawang putih, nggak usah sampai gosong, pokoknya sampai keluar wangi gitu ya. Terus lanjut, ini ada wortel 3 biji, kurang lebih beratnya 100 gram, ini langsung aja mau aku parut untuk campuran si chicken nuggetnya itu. Terus untuk ayamnya ini aku beli setengah kilo, tapi mau aku fillet, jadi diambil dagingnya aja ya. Untuk ukuran pastinya aku nggak tahu berapa gram karena memang nggak aku timbang ya, tapi tenang aja, meskipun ini nggak ditimbang dan nggak pakai ukuran, ini rasanya tetap enak dan bakalan anti gagal. Pokoknya beli aja ayam setengah kilo, terus difilet dan dipotong-potong kecil-kecil seperti ini biar mudah dalam menghancurkan ya, makin cepet jadinya. Nah, biar makin cepet juga di sini untuk ayamnya bakalan mau aku chopper atau di blender seperti ini. Jangan lupa juga masukkan bawang bombay dan juga bawang putih yang tadi sudah digoreng, dan ini kondisinya sudah adem ya teman-teman. Lanjut aku tambahkan merica, ini mericanya giling sendiri jadi lumayan pedas, makanya secukupnya aja. Terus udah tinggal dihaluskan. Nah, ini kalau udah halus seperti ini kita sisihkan dulu. Lanjut aku mau ngalusin tahu. Ini tahunya aku punya 2 kotak begini. Untuk tahunya cari yang rasanya nggak asem ya teman-teman, karena ada kan yang tahu itu rasanya agak asam gitu, biar hasil chicken nuggetnya ini makin enak. Terus lanjut campurkan ayam yang tadi udah dihaluskan barengan sama tahu ke tempat yang agak besar ya. Ini aku juga udah punya seledri yang udah aku iris-iris dan juga wortel. Tambahkan 5 sendok tepung tapioka, ini agak munjung ya. Terus untuk terigunya aku pakai 3 sendok munjung banget. Kalau udah, ini aku tambahin garam, garamnya pakai 1 sendok teh lebih seperempat, kira-kira aja ya. Terus habis itu untuk penyedapnya aku pakai kaldu jamur 1 sendok setengah. Boleh banget pakai kaldu ayam atau tambahin micin kalau suka ya. Terus tambahin 4 butir telur. Tips dari aku, kalau mau nyeplokin telur itu jangan langsung ke dalam adonannya seperti ini ya, tapi taruh di mangkok terpisah dulu, khawatirnya telurnya itu busuk. Kalau busuk kan nanti jadi kebuang semua ya. Nah, kalau udah ini lanjut diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Adonannya ini tanpa pengawet dan pengembang ya teman-teman, jadi aman banget buat anak-anak, apalagi anak-anak yang nggak suka sayur pasti bakalan suka banget, karena ini untuk rasa wortelnya itu nggak terlalu nyengat gitu, jadi masih kalah sama si ayamnya. Dan ini tuh teksturnya bakalan lembut banget, jadi kalau misalnya mau makin banyak masih bisa loh ditambahin tepung tapioka dan juga terigunya, karena ini benar-benar lembut, nggak kalah sama yang dijual di pasaran itu ya. Ini aku udah punya loyang yang udah aku olesin margarin. Kalau nggak ada margarin bisa juga dioles sama minyak goreng biasa. Lanjut masukin adonannya ke dalam loyang, dan ini ditunyuk-tunyuk, pokoknya diratakan lah ya sampai rata, sampai semua sisi terisi. Kalau udah ini mau langsung aku kukus. Tadi aku juga udah manasin dandang, jadi ya udah tinggal aku kukus. Untuk ngukusnya ini kurang lebih 45 menit, tapi aku bablasin aja biar benar-benar matang sampai 1 jaman ya teman-teman. Oke, sambil nunggu ya, jadi aku mau nginfoin tadi tuh aku ngalusin ayamnya itu pakai produk dari Miku. Ini adalah Miku 4-in-1 Ice Crusher Blender Juicer.
Seperti biasa, produk dari Miku ini menurut aku nggak ada yang gagal dari segi tampilan maupun segi fungsinya ya. Untuk packingannya ini seperti biasa selalu super duper aman. Jadi selain ini double kardus, itu juga bagian luarnya tuh masih ada bubble wrapnya juga teman-teman. Jadi benar-benar aman ya. Terus ini langsung disambut sama program Miku Ramadan Kejutan Berhadiah. Ini periodenya dari 24 Februari sampai 6 April 2024 ya. Jadi kalau teman-teman mau beli sekarang itu punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah gratis dari Miku. Totalnya banyak banget. Ada paket umroh, ada emas, ada produk-produknya Miku pastinya ya. Oke, ini aku buka pelindung bagian atasnya, terus di dalamnya ada kartu garansi Miku. Ini garansi 1 tahun ganti mesin baru ya teman-teman. Terus ada juga buku panduannya, ini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya juga. Terus ada juga kartu cara untuk jadi membernya Miku, biar teman-teman bisa dapat harga spesial dan lain sebagainya. Yang banyak banget keuntungannya kalau teman-teman gabung jadi membernya Miku. Oke, ini adalah bagian-bagian dari Miku 4-in-1 Ice Crusher Blender Juicernya ya. Ini adalah mesinnya teman-teman. Lucu banget kan, ya Allah, kayak robot, seneng banget aku. Terus ini anti slip juga, bawahnya tuh ada anti slipnya 4, jadi nggak bakalan goyang-goyang ya teman-teman. Terus juga ini adalah jar yang paling besar, ini kapasitasnya 1,5 liter dan kalau dibikin jus ini bisa sekitar 5 gelasan gitu. Terus ini kokoh banget, lihat dong kacanya tebal banget kan. Terus yang selanjutnya ini adalah untuk menghaluskan bumbu-bumbu kering ya teman-teman, kayak untuk lada bubuk dan juga ketumbar bubuk. Terus ini juga ada bonusan tutupnya nih. Kalau misalnya teman-teman pas tempat lada bubuknya lagi basah, bisa pakai ini sementara. Lucu banget kan? Terus ini ada spatula dan juga tutup gelas yang paling besar itu ya. Selanjutnya ada juga ini cup yang untuk blender ayam tadi. Ini jadi aku pakainya ini. Untuk kapasitasnya ini 450 ml. Untuk bagian dasar-dasar yang putih ini dia bisa diganti-ganti ya teman-teman. Jadi di sini juga ada keterangannya. Ada yang untuk nyerut es, untuk blender buah, dan juga untuk menghaluskan bumbu kering. Nah, ini aku mau nyoba bikin es serut. Ini aku ganti pakai yang Ice Crusher Pro. Jadi emang ini bisa diputar-putar atau diganti-ganti seperti ini. Pastinya kalau teman-teman punya ice crusher blender ini bisa lebih hemat ya teman-teman, karena satu mesin bisa untuk blender, bikin es serut, giling bumbu, dan juga untuk nyoper daging. Terus produknya Miku ini juga antibakterial dan anti bau pastinya. Udah baby food grade dan juga BPA free, insya Allah aman. Daya listriknya juga rendah, cuma 300 watt. Pokoknya nggak akan nyesel deh. Selain estetik, ini juga bermanfaat banget buat kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, karena bisa bikin memudahkan kita dalam masak dan juga bebikinan seperti ini. Buat teman-teman yang mau samaan, bisa langsung order ke Instagramnya Miku @miku.id_official atau bisa juga di TikTok, Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Cari aja Miku. Nanti linknya aku taruh di description box ya, biar kalian nggak nyasar. Oke, balik lagi ke adonan yang lagi dikukus. Ini udah sekitar 1 jam, aku matikan aja kompornya dan tunggu dingin baru nanti kita potong-potong. Nah, ini setelah aku dingin mau aku keluarin dari loyangnya, tapi maaf ya, loyang aku ini lengket teman-teman. Biasanya aku pakein juga plastik, tapi kayak dilema plastik tuh nggak bagus kalau dipanasin, jadi ya udah nekat nggak aku alasin plastik, tapi hasilnya ya seperti ini, nggak apa-apa lah ya. Terus lanjut, ini aku potong-potong aja. Potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Ini aku motongnya agak kecil karena nanti kan dibalur sama tepung roti pastinya jadi makin besar.
Lanjut, ini aku mau bikin tepung basahnya. Aku pakai tepung sajiku 4 sendok makan dan tepung terigunya juga 4 sendok makan. Tinggal dikasih air, atau kalau nggak punya sajiku bisa tepung terigu biasa, kasih garam dan juga penyedap ya biar ada rasanya. Tinggal diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan seperti ini. Terus ini aku juga udah punya bubble crumbnya ya untuk lapisan bagian luarnya. Udah, sekarang tinggal kita celup-celupin adonan nuggetnya yang tadi udah dipotong-potong ke tepung basah, terus ke tepung kering atau ke bubble crumbnya. Kalau sudah terbalur semua gini, bisa disusun di atas loyang ya teman-teman. Ini adalah bagian yang paling melelahkan karena ya lumayan untuk nepungin begini. Oke, jadi videonya aku percepat aja karena aku ngerjainnya mau sambil deprok biar nggak terlalu pegel ya. Dan ini adalah hasilnya, jadinya banyak banget. Ini satu loyang udah berlapis lagi, terus ini kan masih ada sisa, jadi yang sisanya ini bakalan aku tepungin pakai tepung panir biasa, nggak pakai bubble lagi ya, jadi lumayan bisa dapat 2 variasi nih. Caranya juga sama, tinggal dicelup aja ke tepung basah, terus habis itu digulir-gulirkan ke tepung rotinya atau tepung kering. Ini aku biasanya sih disusun begini terus digosrek-gosrek gitu ya, nggak satu-satu soalnya biar cepet aja sih. Ini kalau mau buat stok bisa dimasukin ke freezer ya teman-teman biar tahan lama, lumayan banget. Selain bisa buat lauk, ini juga bisa jadi cemilan sehat untuk anak-anak yang lagi males makan sayur atau makan nasi. Makan ini insya Allah kenyang. Oke, ini jadinya banyak banget kan, lumayan lah pokoknya, alhamdulillah bisa buat stok. Yang penting jangan malas untuk bikinnya. Oke, ini aku mau goreng untuk sahur ya teman-teman. Jadi videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.